Di Rumah Sakit Gunung Sari ada pasien atas nama Ibu Jenny, usia 45 tahun, dengan alamat Alauddin 3, mengalami diagnosa diabetes meletus. Kami sebagai perawat akan melakukan kunjungan ke rumah Ibu Jenny untuk memberikan edukasi kepada pasien tersebut. Dalam kasus ini, Ibu Jenny didiagnosa diabetes mellitus. Ibu Jenny tidak bisa menerima penyakitnya, beliau sering menyendiri, merasa takut, cemas, dan syok berlebihan. Kami sebagai perawat menyiapkan diri untuk memberikan dukungan serta edukasi kepada Ibu Jenny dan keluarga mengenai penyakitnya dan bagaimana cara menangani penyakit tersebut. Ada 4 tahapan komunikasi terapeutik pada keluarga. Yang pertama yaitu tahap berinteraksi, yang kedua itu tahap orientasi, dan yang ketiga itu tahap kerja, dan yang terakhir itu tahap terminasi. Yang pertama itu tahap prainteraksi, di mana perawat menyiapkan diri dan membaca catatan rekam medis pasien. Permisi Sus, tolong kesini. Iya, bagaimana Sus Ica? Sus, tolong lihat ini rekam medis. Ada pasien dengan diagnosa diabetes mellitus. Hari ini kita akan melakukan kunjungan untuk memberikan edukasi. Oh iya, baik Sus. Oh ya Sus, jadi kita harus mempersiapkan diri agar terlihat profesional, empati, dan tidak menghakimi pasien, agar pasien merasa nyaman. Ya Sus, langsung saja kita ke rumah pasien. Iya, mari Sus. Yang kedua yaitu tahap orientasi. Sesampainya perawat di rumah pasien, perawat memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke rumah pasien, serta meminta persetujuan pasien agar perawat dapat memberikan edukasi. Permisi. Selamat siang Bu. Permisi Bu, kami perawat dari Stikes Gunung Sari. Bagaimana kondisinya Ibu Jenny saat tahu tentang penyakitnya? Kondisinya Ibu Jenny sekarang shock, terus menyendiri, terus cemas Bu. Baik Ibu, jadi kedatangan kami di sini untuk memberikan edukasi kepada Ibu Jenny agar Ibu merasa lebih baik. Bu, ada perawat mau berkunjung. Jadi kami bisa masuk Bu. Baik Bu, silakan Terima kasih masuk. Bu. Permisi Permisi Bu Jenny. Bu Jenny, perkenalkan kami perawat dari Stikes Gunung Sari. Saya atas nama Marisha Widya Luhulima dan rekan saya Santi. Ya. Tahap ketiga itu tahap kerja. Setelah pasien menyetujui, perawat langsung memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit pasien. Silakan duduk di atas. Baik, terima kasih. Tahap edukasi yang pertama itu eksplorasi perasaan pasien. Jadi Bu, bagaimana kondisi Ibu setelah Ibu tahu tentang penyakitnya Ibu? Saya takut Sus, takut nanti merepotkan keluarga. Banyak makanan yang harus dijaga, obat kontrol. Saya takut tidak bisa. Yang kedua itu validasi perasaan. Oh ya Bu, perasaan Ibu itu sangat wajar. Banyak orang yang baru didiagnosa DM itu, mereka merasakan hal yang sama. Tidak ada yang salah dengan Ibu. Yang ketiga menggali kekhawatiran pasien. Oh ya Bu, jadi kekhawatiran Ibu yang paling terbesar tentang penyakit itu apa Bu? Iya Sus, saya takut anak-anak saya nanti terganggu sekolahnya. Takut uang saya habis untuk anak-anak saya. Bu, jangan bilang begitu. Kami di sini untuk Ibu. Yang keempat edukasi sederhana. Iya Bu, sebenarnya DM tipe 2 ini bisa dikendalikan. Ibu tidak harus melakukan mengubah semuanya. Kita bisa melalui dari hal kecil seperti mengurangi makan yang manis-manis, makan teratur, dan jalan kaki 10 menit tiap hari. Dan minum obat rutin. Dengan bantuan keluarga, Ibu tidak perlu menjalani semuanya sendiri. Begitu Ibu. Yang kelima yaitu melibatkan keluarga. Jadi adik-adik bagaimana kalian bisa membantu Ibu? Saya bisa temani jalan sore setiap hari Bu. Bagus sekali. Aku bisa bantu masak menu yang sehat untuk Ibu dan ingatkan obat dan kontrol. Bagus sekali, dukungan inilah yang Ibu butuhkan. Ya Bu. Dan yang terakhir yaitu refleksi dan klarifikasi. Jadi Ibu,
yang ibu butuhkan adalah rasa bahwa ibu tidak sendiri untuk menjalani ini. Iya, saya ingin ditemani dan tidak jadi beban mereka. Iya. Dan yang terakhir yaitu tahap terminasi. Nah, baik Bu, jadi keluarga Ibu sudah berkomitmen untuk itu. Jadi hari ini kita sudah membahas banyak tentang penyakit dan edukasi untuk Ibu. Kami juga sudah mengetahui perasaan Ibu. Dan saat ini kami akan kembali dan kami akan balik lagi ke sini minggu depan untuk melihat perkembangan Ibu. Sebelum kami pamit, apakah dari Ibu dan anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Sus. Sekarang saya merasa lebih tenang, Sus. Terima kasih banyak, Sus. Iya, sama-sama. Baik, Bu. Semoga Ibu cepat sembuh dan kami akan pamit. Permisi, Bu. Iya. Setelah perawat berpamitan, anak-anak pasien pun mengantarkan perawat sampai ke depan pintu. Mari, Bu. Dari kunjungan rumah hari ini, kita belajar bahwa komunikasi terapeutik sangat penting dalam mendampingi pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes mellitus. Melalui proses komunikasi terapeutik bersama klien dan keluarga, perawat mampu membantu klien untuk memahami kondisinya, memvalidasi perasaan, dan merencanakan langkah perawatan yang realistis. Keluarga berperan besar dalam keberhasilan pengelolaan diabetes, mulai dari dukungan emosional, pengawasan obat, hingga penerapan gaya hidup yang sehat. Dengan kolaborasi antara perawat, pasien, dan keluarga, penyakit diabetes dapat dikendalikan, dan kualitas hidup pasien dapat tetap terjaga. Sebagai tenaga kesehatan, kita tidak hanya memberikan perawatan fisik, tetapi juga menghadirkan empati, pendampingan, dan harapan. Sekian dan terima kasih.